Pemirsa, meski teka-teki identitas kerangka manusia yang ditemukan di Jalan Batas Palopo Toraja telah terungkap, namun polisi belum menemukan pelaku pembunuhan. Polisi terus mengembangkan kasus ini termasuk mengungkap kronologi kematian korban. Ratusan orang mengiringi jenazah Feni Ere, korban dugaan pembunuhan yang kerangkanya ditemukan di Batas Palopo Toraja, Sulawesi Selatan. Feni Ere merupakan wanita cantik kelahiran 20 Februari 1997, merupakan anak pertama dari pasangan Parman dan Indrawati. Sebelumnya Feni dinyatakan hilang pada 25 Januari 2024. Pihak keluarga secara resmi telah melaporkan Feni hilang ke Mapolres Palopo pada Jumat 26 Januari 2024. Namun keluarga mengaku laporan kehilangan Feni Ere tidak ditanggapi serius oleh pihak kepolisian. Sementara itu, Mapolres Palopo membantah jika polisi tidak serius dalam menangani kasus hilangnya Feni Ere. Polisi pun mengaku telah memeriksa 10 orang saksi terkait laporan hilangnya Feni Ere. Feni Ere sendiri akhirnya ditemukan warga di wilayah hutan lindung di Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo dalam kondisi sudah tidak bernyawa dan hanya menyisakan kerangka. Ya, Tim Lapor Polda Sulsel pun dikerahkan untuk melakukan otopsi terhadap kerangka, termasuk melakukan tes DNA. Polisi dan pihak keluarga meyakini kerangka merupakan milik Feni Ere berdasarkan ciri-ciri kerangka yang sangat identik, termasuk temuan aksesoris di lokasi kejadian. Saat ini Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Palopo, Sulawesi Selatan masih terus mengembangkan kasus ini, termasuk mengungkap kronologi kematian korban. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubat, iNews melaporkan. Dukungan kepada band Sukatani untuk tetap berkarya terus mengalir. Dukungan tidak hanya menggema dari dalam negeri, namun juga dari luar negeri. Dukungan untuk band Sukatani terus mengalir setelah 2 personelnya meminta maaf kepada polisi terkait lirik lagu Bayar yang mengkritisi kinerja oknum polisi. Dukungan ini tidak hanya datang dari dalam negeri, namun juga menggema dari luar negeri. Sebelumnya, usai dikabarkan dipecat sebagai guru dari Sekolah Dasar Islam Terpadu Mutiara Hati di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, dukungan juga terus mengalir untuk vokalis band Sukatani, Novi Citra Indriati. Salah satunya dari Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif. Berkaitan dengan isu yang sedang viral di berbagai sosial media terkait band Sukatani yang berasal dari Kabupaten Purbalingga, dan juga berkaitan dengan isu yang beredar keluarnya Mbak Novi dari salah satu guru di sekolah dasar. Saya Fahmi Muhammad Hanif, Bupati Kabupaten Purbalingga, dengan tangan terbuka siap menerima Mbak Novi jika Mbak Novi berkenan untuk mengabdi di sekolah di Kabupaten Purbalingga. Insya Allah saya selaku pemerintah Kabupaten Purbalingga siap memfasilitasi dan siap mensupport. Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan Kementerian HAM tengah mengecek kebenaran informasi dugaan pemecatan Novi sebagai guru. Pigai menegaskan jika benar Novi dipecat karena menjadi vokalis band Sukatani, dirinya akan menolak pemecatan tersebut guna memastikan perlindungan dan penghormatan HAM bagi Novi. Selanjutnya, Novi dipersilakan untuk melaporkan pemecatan tersebut kepada kantor wilayah Jawa Tengah maupun langsung ke kantor pusat Kementerian HAM. Dari Tim Liputan, iNews melaporkan. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar mengatakan pihaknya telah memeriksa 96 orang saksi dan mengumpulkan barang bukti. Salah satunya menggeledah rumah pengusaha minyak Riza Khalid.
Harley juga menyebut peluang adanya tersangka baru sangat terbuka. Tentu akan melakukan penyidikan, pemeriksaan, pengumpulan bukti-bukti berdasarkan alat bukti kepada 7 orang tersangka ini. Nah, apakah misalnya nanti dalam keterangan-keterangan yang diberikan oleh para tersangka, para saksi-saksi, dan surat sekarang yang sedang kita dalami ini, kita kaji, ternyata ada peran pihak lain di sana. Kasus korupsi minyak Pertamina menjadi sorotan usai Kejaksaan Agung membongkar modus tersangka dalam melakukan korupsi, yakni mengoplos Pertamax dengan Pertalite. Warganet mengeluhkan hal tersebut dan mengaku tertipu, namun dugaan oplosan itu dibantah Pertamina. Tersangka kasus korupsi minyak Pertamina menjadi sorotan usai Kejaksaan Agung membongkar modus tersangka dalam melakukan korupsi. Dalam konferensi pers yang digelar Senin malam lalu, Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Abdul Kohar mengatakan 7 tersangka telah melakukan pemufakatan jahat, yakni mengoplos Pertalite dengan Pertamax dan dijual dengan harga Pertamax. Tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Terkait oplosan BBM ini, masyarakat bereaksi. Mereka menyampaikan kekecewaannya di media sosial. Bahkan ada yang menyebut bukan tidak mungkin Pertamina akan kehilangan kepercayaan masyarakat. Terkait hal ini, Pertamina buka suara dalam rapat dengar pendapat dengan DPR. Pertamina membantah isu oplosan ini. Pertamina memastikan BBM yang dijual sesuai dengan kadar RON yang ada. Pihak Pertamina juga menyebut sering menggelar sidak di SPBU untuk mencegah kecurangan di lapangan. Kami berkomitmen dan kami selalu berusaha memastikan bahwa yang dijual di SPBU untuk RON 92 adalah sesuai dengan RON 92. Yang RON 90 adalah sesuai dengan RON 90. Pertamina juga saat ini, mohon izin, kami sangat masif untuk melakukan sidak Q&Q, quality dan quantity. Sementara itu, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan kasus oplosan Pertalite dan Pertamax terjadi pada tahun 2023 atau 2 tahun yang lalu. Saat ini, Kejagung melakukan pendalaman dengan melibatkan ahli. Jadi kalau kami mengikuti juga dari media apa yang disampaikan oleh yang Pertamina, saya kira ya faktanya sudah tepat. Sekarang itu sesuai dengan spek, ya kan? Nah, jadi supaya bisa dipisahkan bahwa ini adalah fakta hukum yang disampaikan dengan fakta yang ada sekarang. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 7 orang tersangka. Mereka yang jadi tersangka mayoritas adalah menjabat sebagai direktur di perusahaan plat merah ini. Tentu hal ini menjadi ironi. Kejaksaan Agung mengungkap korupsi minyak mentah Pertamina ini terjadi selama periode 2018 hingga 2023. Kerugian negara akibat korupsi mencapai 193,7 triliun rupiah. Salah satunya adalah karena negara harus mengeluarkan uang subsidi demi menjaga harga BBM terjangkau oleh masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto buka suara perihal dugaan korupsi pengoplosan BBM Pertalite menjadi Pertamax. Presiden menegaskan tengah mengurus kasus ini dan akan menegakkan hukum serta membela kepentingan rakyat. Iya, lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Hari ini kita lihat ya peluncuran bank emas pertama dalam sejarah Indonesia. Oke. Terima kasih. Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menghormati proses hukum dan siap bekerja sama dengan Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan sejumlah pimpinan PT Pertamina Patraniaga. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kualitas BBM yang beredar di masyarakat telah memenuhi standar yang ditetapkan. Memang penegakan hukum kita harus hormati. Semua proses
sangat menghargai proses hukum yang terjadi. Ya, kita harus menghargai dan menyerahkan semuanya kepada teman-teman aparat penegak hukum yang melakukan itu. Dengan unsur orang tentu, kita juga menghargai praduga asal bersalah. Nggak ada, kita apanya kualitas kita kan sudah sesuai standar. Ada RON 90, RON 92. Kan sudah ada semuanya. Sudah ada. Jadi kalau membeli harga yang bagus, minyak bagus, harganya juga bagus. Mau setengah-setengah, ada juga setengah-setengah. Semua sudah ada speknya itu semua. Krisis kepercayaan muncul pasca penetapan tersangka pejabat Pertamina Patraniaga yang diduga mengoplos bahan bakar Pertamax dengan Pertalite. Masyarakat mulai beralih membeli Pertalite untuk bahan bakar kendaraannya. Nyoman Ariwibowo, warga perumahan Bumi Mangli Jember ini awalnya pengguna bahan bakar jenis Pertamax untuk kendaraannya, namun kini justru beralih ke Pertalite. Bukan tanpa alasan, Nyoman beralih ke Pertalite lantaran kecewa dengan tindakan para petinggi Pertamina Patraniaga yang diduga korupsi dengan mengoplos RON 90 dengan RON 92 bahan bakar. Nyoman mengaku khawatir mendapat kualitas rendah jika membeli BBM jenis Pertamax. Ini memang masyarakat sudah muncul kekhawatiran dan ketidakyakinan terhadap produk Pertamina yang Pertamax. Dan ini indikasinya ya banyak yang pasti beralih ke Pertalite karena ternyata Pertamax diindikasikan ya, RON-nya ini ternyata dioplos ya tidak 92 tapi sama dengan Pertalite. Dan termasuk saya pribadi juga ya akhirnya nggak percaya lagi dengan Pertamax, ya kita mending yang aman saja karena sesuai dengan harga. Masyarakat berharap pemerintah bisa menjamin bahwa bahan bakar yang saat ini beredar di SPBU kualitasnya sebanding dengan jenis yang dibeli masyarakat. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyebut insiden penyerangan di Polres Tarakan, Kalimantan Utara bermula dari senggolan di tempat hiburan. Terkait peristiwa tersebut, ia menjamin sinergitas TNI Polri tetap solid dan akan menindak pelaku yang terbukti bersalah. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyebut imbas dari insiden penyerangan yang dilakukan oknum TNI ke Polres Tarakan, dirinya telah meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Sigit untuk memberi atensi terhadap peristiwa ini. Tim dari POM TNI dan Inspektorat Polri telah diterjunkan untuk menyelidiki peristiwa ini. Lebih lanjut, Budi Gunawan juga menjamin sinergitas TNI Polri terus terjaga dan tetap solid. Sementara para pelaku yang terlibat akan ditindak tegas. Sampaikan dan saya jamin bahwa soliditas TNI Polri tetap terjaga. Memang terkadang ada di beberapa tempat secara tiba-tiba gitu ada gesekan di lapangan di daerah begitu, karena biasanya ada ya kesalahpahaman. Itu kan berawal dari senggolan di tempat hiburan, masih pada muda kan, biasa terus ribut, ujungnya seperti itu. Tapi sudah ada langkah cepat, saya sudah minta Pak Panglima, sudah ada langkah cepat, Pak Kapolri semua sudah menugasi tim untuk turun ke sana dari POM, kemudian juga dari Inspektorat, dan semua sudah dilakukan langkah-langkah proses yang dilakukan. Bagi yang bersalah ya akan ditindak, kemudian kerusakan sedang diperbaiki dan pemulihan soliditas. Pasca terjadinya insiden penyerangan yang dilakukan oknum TNI ke Mapores Tarakan, Kapolri Jenderal Listio Sigit menegaskan bahwa TNI Polri tetap solid meski ada kasus penyerangan terhadap Mapores Tarakan. Kapolri juga menyatakan Pangdam dan Kapolda telah menyiapkan langkah-langkah untuk menangani insiden tersebut. Ya, saya kira Pangdam dan Kapolda sudah mengambil langkah dan tentunya TNI dan Polri tetap solid dan kita terus bekerja sama menjaga dan mengawal negeri. Tidak mengganggu solidaritas ya? Tidak ada, karena
sudah ada langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pangdam dan Kapolda. Himbauannya ke depan gimana? Mungkin kebetulan ini kan di depan ada 490 kepala daerah, mungkin ke depannya ya saya kira terus dijaga soliditas, sinergitas. Saya kira selama ini kita sudah melakukan baik di lapangan pada saat kita melaksanakan berbagai macam program mengawal kebijakan pemerintah dalam hal ketahanan pangan, dan tentunya ke depan sinergitas dan soliditas harus terus. Tim dari Subdenpom 6 Mula Warman menggelar olah tempat kejadian perkara di Mapores Tarakan. Akibat penyerangan tersebut, 6 anggota polisi terluka dan sejumlah fasilitas di Mapolres rusak. Pasca terjadinya insiden penyerangan yang dilakukan oknum TNI ke Mapores Tarakan pada Senin malam, tim Subdenpom 6 Mula Warman menggelar olah TKP di Mapores Tarakan. Sejumlah fasilitas di Polres Tarakan rusak akibat serangan yang terjadi. Sementara itu, Kapolda Kalimantan Utara bertemu langsung Pangdam 6 Mula Warman. Kedua pihak berkomitmen akan melakukan langkah tegas terkait insiden yang menarik perhatian masyarakat, khususnya di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Kapolda Kaltara mengungkapkan pihaknya akan menyelidiki bersama dengan Pangdam guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Pemirsa, sebelumnya sejumlah fasilitas Mapores Tarakan rusak akibat diserang sejumlah oknum TNI. Sementara pihak-pihak terkait masih menyelidiki penyerangan tersebut. Mapolres Tarakan di Kota Tarakan, Kalimantan Utara diduga diserang puluhan pemuda. Video detik-detik dugaan penyerangan beredar luas di media sosial. Penyerangan tersebut membuat panik sejumlah anggota polisi yang tengah berjaga. Peristiwa tersebut menarik perhatian warga sekitar serta pengendara yang melintas hingga ruas Jalan Raya Yosudarso sempat ditutup. Diduga penyerangan tersebut melibatkan beberapa oknum anggota TNI. Menanggapi dugaan tersebut, pihak terkait masih melakukan koordinasi dengan satuan TNI di Tarakan. Untuk langkah-langkah yang kami ambil, dalam hal ini Bapak Pangdam sudah berkoordinasi dengan Bapak Kapolda, kemudian di level bawah juga Danrem 09 Taraan yang membawahi Taraan juga sudah berkoordinasi dengan pihak Polres untuk penyelesaian. Sementara oknum-oknum yang terlibat, yang diduga terlibat dalam penyerangan Mapolres itu sudah dipanggil, diperiksa oleh pihak Subdenpom. Hingga Selasa siang, beberapa fasilitas di Mapolres Tarakan mengalami kerusakan. Meski demikian, pelayanan kepolisian bagi masyarakat berlangsung. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto kembali diperiksa setelah ditahan oleh KPK. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di iNews Prime. Usai ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 20 Februari 2025 kemarin, Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Hasto tiba dengan dikawal oleh petugas kepolisian dan pihak KPK sekitar pukul 13 Rabu siang. Hasto diperiksa kurang lebih 1,5 jam. Hasto menyebut pemeriksaan dirinya hari ini sebagai saksi untuk Doni Istiqomah, tersangka dalam kasus yang sama. Hasto menyebut dalam pemeriksaan hari ini ada 52 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik KPK. 1,5 jam efektif. Saya diminta keterangan sebagai saksi terhadap saudara Doni Istiqomah.
ada sekitar 52 pertanyaan, tetapi semua adalah dari keterangan sebelumnya. Sehingga tinggal di print dan kemudian dikoreksi kembali apakah keterangan ada yang sama atau tidak. Dan kemudian itu sudah saya lakukan dengan sebenar-benarnya. Dan dari ini artinya bahwa seluruh proses terkait dengan perkara yang sudah inkrah itu sepertinya diulang kembali. Kepada awak media, Hasto Kristianto juga mengatakan bahwa sebagai warga negara yang baik, dirinya akan menjalani segala proses hukum yang saat ini dijalani. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ditemani kuasa hukum dan beberapa politisi Partai Nasdem, Ketua Umum Pemuda Pancasila Yapto Suryo Sumarno memenuhi panggilan KPK Rabu pagi. Persiapannya gimana, Pak? Yapto yang tiba di gedung KPK Jakarta tidak banyak bicara kepada awak media yang menunggunya sejak Rabu pagi. KPK memeriksa Yapto dalam kaitannya dengan kasus dugaan gratifikasi dan TPPU dengan tersangka Rita Widyasari. Ketua Umum Pemuda Pancasila ini diperiksa KPK usai rumahnya digeledah KPK pada 5 Februari lalu. Dalam penggeledahan itu, penyidik KPK menyita 11 mobil mewah. Penyidik KPK juga menyita uang dengan mata uang rupiah dan mata uang asing senilai 56 miliar rupiah. Mahkamah Konstitusi membatalkan kemenangan istri Menteri Yandri Susanto di pemilihan Bupati Serang 2024 dan memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS. Mahkamah Konstitusi membatalkan kemenangan istri Menteri Yandri Susanto, yakni Ratu Rahmatu Zakiah, di pemilihan Bupati Serang 2024. Selain itu, MK memerintahkan KPU menggelar pemungutan suara ulang di seluruh TPS. Dalam pertimbangannya, hakim menilai Yandri Susanto terbukti mengarahkan kepala desa untuk memenangkan istrinya di Pilkada Kabupaten Serang. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang nomor 2028 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 di seluruh TPS di Kabupaten Serang dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari sejak putusan aku diucapkan. MK menyebutkan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, pemungutan suara ulang akan dilaksanakan paling lama 60 hari setelah pembacaan putusan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto membantah keterlibatan dirinya atas kemenangan istrinya Ratu Rahmatu Zakiah pada Pilkada Kabupaten Serang, Banten. Menurutnya, kemenangan sang istri sebagai Bupati Serang murni suara rakyat. Meski begitu, Yandri tetap menghormati keputusan MK yang membatalkan hasil Pilkada Serang dan meminta KPU melakukan pemungutan suara ulang. Yang mereka dalilkan adalah kunjungan kerja saya sebagai Menteri Desa ke Kabupaten Serang. Ini alhamdulillah saksi fakta mereka penggugat yaitu pihak Andika, Saudara Hulman, kepala desa yang mereka hadirkan. Saudara Hulman menyampaikan di Mahkamah Konstitusi ketika Saudara Hulman mengikuti kunjungan kerja saya di 2 tempat, mereka sampaikan di depan majelis hakim bahwa Mendes sama sekali tidak melakukan kampanye apapun, dan ini juga dibenarkan oleh Bawaslu. Nah, itu mungkin kronologis, jadi dalil-dalil yang MK sampaikan perlu saya luruskan dengan 3 dasar tadi. Tapi karena
Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan, sifatnya final dan mengikat, tentu kita hormati. Kita hormati dan saya dapat laporan karena saya sekarang masih juga ketua tim Pilkada DPP PAN bahwa partai koalisi di Kabupaten Serang yaitu Gerindra, PAN, PKS dan lain-lain insya Allah siap untuk mengikuti perintah Mahkamah Konstitusi yaitu pemilihan suara ulang di semua TPS. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan layanan Bank Emas atau Bullion Bank pertama di Indonesia. Informasi selengkapnya usai jeda. Peresmian layanan Bank Emas, Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia untuk pertama kali dalam sejarah Republik kita yang kita cintai. Presiden Prabowo Subianto meresmikan layanan Bank Emas atau Bullion Bank pertama di Indonesia. Peresmian digelar di The Gate Tower, Jakarta Pusat, Rabu siang dan dihadiri jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, dan Kapolri. Layanan Bank Emas diresmikan usai Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin kepada Bank Syariah Indonesia dan Pegadaian untuk melaksanakan kegiatan usaha bulian. Dengan bangga, pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia yang punya cadangan emas ke-6 terbesar di dunia, untuk pertama kali akan memiliki bank emas. Saya ucapkan terima kasih atas semua pihak yang telah bekerja keras untuk mencapai hari ini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan keberadaan Bank Emas atau Bullion Bank amat penting karena dapat menampung emas yang diproduksi di dalam negeri agar tak keluar negeri. Bank Emas bisa mendongkrak produk domestik bruto hingga 245 triliun rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia masuk dalam 10 negara penghasil emas terbesar di dunia. Namun komoditas emas hasil tambang dalam negeri diekspor tanpa adanya penyimpanan khusus di dalam negeri. Rekan kami Reni Arumsari bersama juru kamera Jamie Yasin mengajak Anda mengenal Bank Emas. Pemirsa, Indonesia ini masuk dalam 10 negara penghasil emas terbesar di dunia. Indonesia sendiri berada di peringkat ke-8 di atas Afrika Selatan dan persis di bawah Meksiko. Nah, ini menjadi alasan kenapa Bank Emas ini harus hadir di Indonesia. Karena selama ini hasil tambang emas di Indonesia itu diekspor tanpa ada penyimpanan khusus di Indonesia. Nah, apa itu Bank Emas yang akan diresmikan pada tanggal 26 Februari 2025? Nah, Bank Emas atau Bullion Bank ini memberikan fasilitas kepada nasabah untuk menyimpan tabungan dalam bentuk emas, pembiayaan emas, perdagangan emas, penitipan emas, dan juga kegiatan lainnya yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan. Ya, kajian Kementerian Perekonomian menunjukkan bahwa dengan adanya Bank Emas ini ada sejumlah pihak yang akan diuntungkan. Seperti diantaranya ada pihak pemerintah yang akan mendapat keuntungan karena bisa menekan atau menghemat devisa negara. Lalu ada para pelaku industri perhiasan yang bisa memperoleh langsung emas dari Bank Emas. Lalu ada juga Bank Sentral yang bisa mendapatkan keuntungan karena bisa meningkatkan pengawasan terhadap transaksi emas di dalam negeri. Lalu ada juga industri pertambangan emas yang bisa memperoleh sumber pembiayaan proyek. Nah, Bank Emas ini berpotensi untuk meningkatkan produk domestik bruto atau PDB Indonesia sebesar 245 triliun rupiah yang berarti bisa menciptakan sekira 800.000 lapangan pekerjaan.
Pemirsa, jelang bulan suci Ramadan, bantuan kemanusiaan untuk Gaza Palestina melalui perbatasan Yordania terus didistribusikan. Pengiriman bantuan dikawal tentara kerajaan Yordania. Dan informasi yang akan hadir sekaligus menutup jumpa kita di iNews Prime hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Sesaat lagi rekan saya Reni Arumsari akan hadir dalam program iNews Malam. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anisha Dasuki pamit, selamat malam, sampai jumpa. Dalam masa gencatan senjata antara Hamas Israel, Lembaga Kemanusiaan Indonesia terus bersinergi dengan lembaga-lembaga kemanusiaan internasional menyalurkan bantuan untuk masyarakat Gaza, Palestina. Bantuan periode 20 Februari hingga 1 Maret 2025 didistribusikan untuk masyarakat Gaza, Palestina yang berada di kamp-kamp pengungsian Gaza Utara. Bantuan itu berupa 3.000 paket bahan pangan, 15 ton beras, 30 ton terigu, 30 ton kacang-kacangan, 30 ton gula, 9.000 kaleng daging, 9.000 kaleng ikan, 9.000 kaleng susu, serta 9.000 selimut dan 3.000 tenda darurat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kebaikan di Indonesia. Alhamdulillah, dalam rangka Ramadan 1446 Hijriah tahun 2025 Masehi, kita kirimkan kembali bantuan untuk saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Semoga ini memberikan manfaat dan kita dukung terus saudara-saudara kita Palestina sampai merdeka. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indonesia. Melalui pintu perbatasan Yordania tepi barat, bantuan didistribusikan ke Gaza Utara dengan dikawal tentara kerajaan Yordania. Jelang Ramadan 2025, musim dingin ekstrim yang suhunya bisa mencapai -5 derajat Celcius, suasana di Gaza Utara masih sangat memprihatinkan. Hampir 80% bangunan hancur sementara masyarakat hidup dalam keterbatasan.